Setelah masuk ke dalam kerangkeng, sapi akan dirobohkan dengan menggunakan alat. Yang menarik pada saat pemotongan hewan kurban, dan saat ini Mang Cuko berada di Jalan Serdang Sani, tepatnya di daerah Skip Ujung, di mana ada teknis untuk merobohkan hewan kurban yang akan dilakukan penyembelihan. Pertama-tama sapi yang akan belum dipotong itu ada di sebelah sana, dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam semacam alat untuk merobohkan sapi, dan setelah sapi roboh maka akan dibawa ke tempat penjagalan, teman-teman. Oke, sahabat Mang Cuko, saya ini hari aku udah berada sama Bang Jenda Malam nih. Beliau akan menjelaskan terkait dengan teknis untuk merobohkan hewan kurban nih Bang ya. Ya. Ini yang lebih manusiawi Bang ya, jadi tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk dirobohkan. Teknisnya gimana itu Bang? Ini pakai kandang. Pakai kandang. Sistem kandang dia. Jadi sistem gitu. kandang, kita bikin lantai untuk dia tidur. Jadi kakinya udah diikat, udah diklem pinggangnya sama depan belakang, baru kita robohin. Baru dirobohkan Bang ya. Robohin dipannya. Dipannya dirobohkan. Dirobohkan. Dan baru udah siap, baru dilepas engselnya. Baru dilepas engselnya, Dicabut langsung dibawa ke pemotongan. Pemotongan. Iya. Jadi hewan ini tidak kesakitan, Tidak sakit, ya? tidak kesakitan lagi dia. Oh gitu. Iya. Nah ini hasil karya dari warga di sini Bang. Ini harga, ya warga kita nengok juga dari media-media lain. Media-media ternyata lain. bisa Jadi, diaplikasikan di bisa, tempat kita bisa Bang ya. dibuat, ya. Oke, udah berapa tahun Bang pakai alat ini, Bang? Udah jalan 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun Bang 3 ya. tahun. Alhamdulillah, dan selama ini memang berhasil Bang ya. Berhasil. Oke. Enak ngerjainnya. Enak kerjoinnya. Bebas dari cidro Bang ya. Iya. Kata yang kena terajang-terajang Bang ya. Kali. Oke. Ya itu Oke. aja lah ya. Ya oke, makasih Bang. Yo. Oke. Sahabat Mang Cuko, inilah teknis pemasangannya. Yang pertama ada cak semacam dipan yang diletakkan di bagian bawah ya, dimana di kedua sisinya itu ada semacam engsel. Nah, agar dipan ini bisa diturun ke dan bisa dinaik ke sahabat Mang Cuko. Setelah engsel di kedua sisinya terpasang rapi, baru dinaik ke dipannya ke pucuk. Jadi kayak semacam untuk membuat kotak ya. Selanjutnya kapan lata kunci dipan tadi, nah sapi yang nak dipotong itu dimasuk ke dalam pecak kandang, pecak kerangkeng itu ya. Kalau dulur Mang Cuko pernah ada jingok lomba rodeo apa yang naik-naik banteng itu, mak ini kira-kira proses pemasangannya. Setelah sapi lah masuk ke dalam kandang, sapinya lah tenang, terus dipasang cak semacam sabuk ya untuk ngikat badan si sapi ini. Ada di bagian depan sama di bagian belakang supaya kaget. Tujuannya pas sapi diguling ke tidak do goyang. Nah ini di bagian depan juga dipasang ke semacam kayak sabuk ya untuk ngikat sapinya. Nah untuk di bagian bawah kaki sapinya juga kita pasang ke tali supaya pada saat dipan ini kaget diturun ke, mungkin kakinya udah ada bergerak-gerak, tidak pacak nerajang kiri kanan. Jadi memang benar-benar
aman caknya sahabat Mang Cuko. Nah setelah itu kakinya lah rapi, depan dan belakang lah ikat galo, terus kandang tadi, engsel tadi yang ada 2 ekor tadi dilepas supaya si sapi ini lah tidur di ranjangnya itu pacak diturun ke. Nah jadi cukup aman sahabat Mang Cuko. Nah ladem kapan lah udah duduk di ranjang lah diturun ke sapinya, dipastikan dak kate tali yang terlepas, dak kate apa namanya pengikat yang kendor. Nah selanjutnya ini sapinya dibawa ke tempat pemotongan Mang Cek. Nah ini karena bawah ranjang tadi ada roda, jadi pacak B ditarik-tarik, jadi cukup gampang, cukup mudah, cukup safety, aman, dan sapinya juga caknya tidak do merasa kesakitan. Buktinya tidak bergerak-gerak sampai dia nak dipotong sahabat Mang Cuko. Nah proses pemotongan memang sengaja tidak kami liput ya, tidak boleh. Mang Cuko, hari ini saya sudah berada di Masjid Cahaya Iman Pak Haji ya. Kebetulan saya sudah berada dengan Pak Haji Rokib sebagai Ketua Masjid Cahaya Iman Pak Rokib ya. Hari ini kira-kira ada berapa itu Pak Rokib yang di ini? Kalau keseluruhan sapi 9. Sapi 9 ya. Kambing ada 3. Kambing ada 3. Ya. Terus rencana akan dibagikan ke berapa nih Pak yang bersedia menerima gitu ya? Kurang lebih 550. 552 ya, itu Jiwa-jiwa ya. 550 jiwa dan itu berada di area RT 14, 15 dan 16 dan sekitarnya. oh gitu ya. Jadi mudah-mudahan korban tahun ini bisa disalurkan dengan bagus Pak Rokib ya. Insya Allah. Oke. Ya. Dan untuk panitia sendiri kira-kira ada berapa orang nih Pak? Ini panitia sekitar ada 106 orang. Oh gitu ya. Ya. Ini karena korban kebersamaan panitianya, jadi banyak sekali. Banyak sekali ya, walaupun tidak tercatat di dalam kepanitiaan, tetap bahu membahu Pak Haji ya. Betul. Oke. Ya. Sudah biasa setiap tahun. Sudah biasa setiap tahun ya. Insya Allah. Dan setiap tahun juga untuk hewan kurban juga selalu bertambah Pak Haji ya. Bertambah, insya Allah. Oke. Artinya Masjid Cahaya Iman diberikan kepercayaan untuk tetap memberikan memotong kurban Pak Haji ya. Alhamdulillah masyarakat masih percaya. Nah, untuk terakhir nih Pak Haji, kira-kira untuk pesan-pesan buat warga di sekitar RT sini, kira-kira untuk tahun ke depan harus seperti apa nih Pak Haji? Rencana tahun ke depan kami mau adakan semacam arisan tiap bulan. Oh gitu, tiap bulan Pak Haji ya. Nanti ada yang menguti berapa kemampuannya. Jadi seandainya terakhir nanti kurang, nambah tidak sedikit. Kalau sekarang sekaligus itu berat. Oke, betul. Insya Allah sudah ada masyarakat sini. Oke, jadi rencana untuk biar lebih ringan, jadi setiap bulan itu diadakan arisan. Betul. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, oke. Oke, demikian tadi Mang Cuko, sahabat Mang Cuko, kebersamaan kita dengan Pak Haji di suasana Hari Raya Idul Adha. Terima kasih Pak Haji, assalamualaikum. Kabar yuk. Oh, baik, baik. Melok panitia juga ya? Panitia. Panitia tiap tahun. Tiap tahun. Bagian apa lagi kan? Bagian cincang, bagian masak, tenang Pak Ibu-ibu sekarang. Bagian masak, bagian cincang. Bagian penimbangan, serba bisa. Serba bisa. Kabarnya ada pindang juga ya? Ada urap. Ada urap. Yang lebih hebat lagi, jengkol. Rendang Jengkol. Weh, lemak nih Anyu. Kalau misalnya ada daging, ada jengkol ya. Maknyus. Terima kasih yuk. Jangan lupa pakai subscribe ya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Halo, dengan siapa nih? Oh gitu. Gimana dek untuk melihat teknis pemotongan kurban yang ada di sini? Caknya prosesnya bagus ya, hewan kurban tidak dipaksa untuk ditiduin. Jadi kesan dan pesan adik kira-kira siapa no?
Bagus dah. Bagus kalau pesan-pesannya bagus. Dan juga prosesnya lebih cepat karena sudah ada alat yang bagus. Lebih cepat ada alat ya. Jadi yang ribet lagi itu. Tidak ribet lagi ya. Melok kurban enggak tahun ini? Alhamdulillah belum ya. Oh, atas nama orang tua ya. Oh, kalau ada dewek belum dikurban ya, belum cukup berat ya. Oke, oke. Terima kasih ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله Hewan yang sudah tadi dilakukan pemotongan masih dengan menggunakan silakan rodanya. untuk agen pengolahan daging Terlepas Pak Hendro Sunan, Pak Edi Roke, Pak Ahmad Effendi, Pak Rusdi Ibrahim, Wildan, sama Yusuf dan bangsa pemotongan yang ada di sana. eksekusi. Ini rodanya. Dan ini satu bulannya. Awas. Ini juga sebagai untuk konsumsi ya, konsumsi buat bapak-bapak yang lagi kurban, ibu-ibu. Ternyata di tempat Pak RT juga mempersiapkan untuk santap siang ya. Nah sini yuk, wah ini ada chefnya juga nih. Chef dari mana nih yuk? Chefnya? Chef dari mana yuk? Jauh nih, dari Kebun Bunga. Dan ternyata untuk konsumsinya biar lemak juga mendatangkan chef dari Kebun Bunga nih. الله أكبر ولله الحمد. Oke, demikianlah tadi sahabat Mang Cuko ngevlog kita di Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau bertepatan dengan hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Mang Cuko mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, baik dari cara penampilan video dan narasi Mang Cuko. Mang Cuko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuko dak becuko tengah duo.